Sekolah lanjutan tingkat pertama merupakan sebutan lain untuk tingkat pendidikan menengah pertama. Sekolah menengah pertama adalah jenjang pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar sederajat. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Pada umumnya, peserta tingkat pendidikan ini berusia 12 sampai 15 tahun. Melalui pendidikan sekolah menengah pertama, siswa mendapatkan dasar pengetahuan dan keterampilan yang penting, mengembangkan aspek sosial dan emosional mereka, mendapatkan bimbingan karir awal, serta membangun nilai-nilai dan etika yang baik. Adapun tujuan pendidikan sekolah menengah pertama, yaitu mendidik siswa menjadi manusia pembangunan, warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memberikan bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Memberikan bekal kemampuan dasar untuk memasuki kehidupan di masyarakat. Menghasilkan lulusan yang mempunyai karakter, kecakapan, dan keterampilan kuat dalam hidup yang dipergunakan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak remaja usia SMP. Yang pertama, karakter fisik. Pada masa remaja, pertumbuhan fisik mengalami perubahan lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Pada fase ini, remaja memerlukan asupan gizi yang lebih agar pertumbuhan bisa berjalan secara optimal. Perkembangan fisik remaja jelas terlihat pada tungkai dan tangan, tulang kaki dan tangan, serta otot-otot tubuh berkembang pesat. Yang kedua, karakter emosi. Emosi pada remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Mereka belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Dalam satu waktu, mereka akan terlihat sangat senang sekali, tetapi mereka tiba-tiba langsung bisa menjadi sedih atau marah. Yang ketiga, karakter sosial. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Oleh karena itu, setiap individu dituntut untuk menguasai keterampilan-keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, karakter kognitif, yaitu mulai mengembangkan kemampuan dalam berpikir secara terbuka terhadap hal-hal baru. Seperti yang pertama adalah pengembangan pemecahan masalah, yaitu remaja mulai mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang lebih kompleks dan kreatif. Yang kedua, kemampuan berargumentasi, yaitu remaja mulai lebih terampil dalam berdebat dan menyampaikan pendapat secara logis. Yang ketiga, pemikiran kritis, yaitu remaja mulai mempertanyakan informasi yang diterima, mengembangkan sikap skeptis, dan menilai sumber informasi dengan lebih baik. Perkembangan remaja merupakan tahap penting dalam kehidupan seseorang yang mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek fisik, emosional, kognitif, dan juga sosial. Pada masa ini, individu mengalami perubahan secara signifikan yang mempengaruhi identitas dan cara mereka untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkembangan remaja, yuk simak video berikut. Halo, berjumpa lagi dengan kami, konselor sekolah. Kali ini kita akan membahas seputar dunia remaja.
Masa remaja atau yang sering disebut juga dengan pubertas merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal biasanya terjadi sekitar usia 13-16 tahun, sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 17-18 tahun. Masa remaja disebut juga periode peralihan, di mana mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari perilaku dan sikap baru, yaitu menjadi dewasa. Mereka bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Sifatnya sebagian sudah tidak menunjukkan kekanak-kanakan, tetapi juga belum menunjukkan sifat sebagai orang dewasa. Remaja juga lekat dengan usia yang bermasalah. Pemecahan masalah bagi mereka tidak seperti pada masa sebelumnya yang bisa dibantu oleh orang tua atau gurunya. Mereka akan menyelesaikan masalah secara mandiri dan cenderung menolak bantuan dari orang tua ataupun guru mereka. Sekarang, mari kita bahas perkembangan-perkembangan penting yang dialami oleh seorang remaja. Yang pertama, perkembangan emosi. Remaja memiliki ketegangan emosi yang bersifat khas atau disebut juga badai dan topan, storm and stress, menggambarkan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Hal ini sering diwujudkan dalam bentuk cepat marah, suka menyendiri, gelisah, cemas, sentimen, nervous, menggigit kuku, atau juga garuk-garuk kepala. Gejala tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor, seperti perubahan hormon, nutrisi, anemia, kurang kalsium, cacat tubuh, keluarga yang tidak harmonis, atau tuntutan yang sangat tinggi. Bisa juga karena banyak hambatan di rumah, misalnya karena masalah keuangan keluarga. Remaja disebut juga masa yang tidak realistis, karena mereka cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan memandang secara apa adanya. Apabila tidak tercapai, hal ini menyebabkan emosi meninggi dan mudah marah. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, maka kemampuan berpikir menjadi semakin realistis. Yang kedua, perkembangan sosial. Remaja disebut juga periode mencari identitas. Mereka berusaha menunjukkan siapa diri mereka dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Hal ini bertujuan untuk mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Karena keberhasilan dalam pergaulan akan menambah rasa percaya diri, sedangkan ditolak dalam kelompok merupakan hukuman yang paling berat. Sikap yang sering ditampilkan pada proses ini yaitu kompetisi atau persaingan, konformitas atau selalu ingin sama dengan kelompoknya, mencari perhatian, menentang otoritas sehingga mereka sering menentang aturan dan menentang campur tangan orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan fisik. Remaja disebut juga periode perubahan, ditandai dengan perubahan fisik yang pesat, perubahan perilaku, sikap, emosi, dan minat. Pertumbuhan fisik yang cepat ini berpengaruh pada perkembangan psikososialnya, ditandai dengan mereka biasanya lebih dekat pada teman sebaya daripada dengan keluarganya. Remaja juga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun karena mereka belum memiliki pengalaman, sehingga sering mengalami kegagalan, kemudian akan menimbulkan masalah berupa frustasi atau konflik. Yang keempat, perkembangan kognisi. Remaja telah memiliki kemampuan introspeksi, yaitu berpikir kritis tentang dirinya, serta berpikir logis terhadap hal-hal yang penting dalam mengambil keputusan. Ciri berpikir mereka biasanya idealis, egosentris, dan konformitas. Yang selanjutnya, yaitu peran lingkungan terhadap pembelajaran remaja SMP. Peran lingkungan yang pertama, yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan remaja, terutama dalam pembentukan karakter dan pola pikir mereka. Beberapa aspek lingkungan keluarga yang mempengaruhi pembelajaran remaja SMP diantaranya. Aspek yang pertama yaitu dukungan emosional. Remaja
Remaja yang merasakan dukungan emosional yang kuat dari orang tua cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka merasa lebih aman untuk mengeksplorasi ide-ide baru, menyelesaikan masalah, dan menghadapi kesulitan akademik tanpa rasa takut gagal. Aspek yang kedua yaitu komunikasi yang positif. Keterbukaan komunikasi antara orang tua dan anak penting untuk memahami kebutuhan akademik dan sosial mereka. Jika orang tua secara aktif berbicara dengan anak tentang sekolah, tentang tugas, dan pertemanan mereka, hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar. Aspek yang ketiga yaitu keterlibatan orang tua. Orang tua yang terlibat dalam kegiatan sekolah, seperti menghadiri pertemuan antara guru dan orang tua, atau membantu anak dengan pekerjaan rumah, dapat memperlihatkan kepada remaja bahwa pendidikan itu sangat penting. Keterlibatan ini juga dapat memfasilitasi perbaikan kinerja akademis remaja. Dan aspek yang terakhir yakni keadaan ekonomi dan akses sumber daya. Lingkungan keluarga yang stabil secara ekonomi memungkinkan anak mendapatkan akses ke berbagai sumber daya pendidikan, seperti buku, kursus tambahan, atau teknologi. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi dapat menghambat akses remaja ke sumber daya ini. Peran lingkungan yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat formal bagi remaja untuk belajar. Banyak aspek lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi pembelajaran mereka. Di antaranya, yang pertama yaitu kualitas pengajaran. Pengajaran yang efektif dan inovatif dari guru sangatlah penting dalam meningkatkan minat dan pemahaman remaja. Guru yang mampu menjelaskan materi dengan cara yang menarik dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Aspek yang kedua yaitu kondisi fisik di sekolah. Fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Lingkungan fisik yang buruk, seperti ruang kelas yang sempit, tidak nyaman, atau kurangnya fasilitas pendidikan, dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Aspek yang ketiga yaitu lingkungan sosial di sekolah. Interaksi antara siswa dengan teman sebaya, guru, dan para staf di sekolah memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian dan pola belajar remaja. Jika sekolah menciptakan suasana yang inklusif, aman, dan mendukung kerjasama antar siswa, maka remaja akan lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi secara aktif. Dan aspek yang terakhir, yakni budaya sekolah. Sekolah dengan budaya yang mendukung nilai-nilai akademik, seperti penghargaan terhadap prestasi belajar, disiplin, dan kerja keras, akan memotivasi remaja untuk berprestasi lebih baik. Sebaliknya, budaya sekolah yang tidak menekankan pentingnya pendidikan bisa membuat remaja kurang tertarik untuk belajar. Peran lingkungan yang selanjutnya yaitu lingkungan sosial atau teman sebaya. Remaja SMP berada pada tahap perkembangan di mana pengaruh teman sebaya sangatlah besar. Interaksi sosial dengan teman-teman dapat mempengaruhi motivasi dan cara mereka belajar, baik secara positif maupun negatif. Adapun aspek yang menjadi faktor lingkungan sosial berperan penting dalam perkembangan proses pembelajaran remaja SMP. Yang pertama, yaitu teman sebaya yang mendukung. Remaja yang dikelilingi oleh teman-teman yang memiliki sikap positif terhadap pendidikan cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Mereka bisa saling membantu dalam mengerjakan tugas, berbagi informasi tentang materi pelajaran, atau memotivasi satu sama lain untuk belajar lebih giat. Aspek yang kedua yaitu tekanan sosial. Sebaliknya, jika seorang remaja dikelilingi oleh teman-teman yang tidak peduli dengan pendidikan atau bahkan menganggap belajar sebagai hal yang tidak penting, maka remaja tersebut bisa terpengaruh untuk menurunkan upaya belajar mereka. Tekanan teman sebaya untuk berperilaku buruk seperti menyontek atau tidak memperhatikan pelajaran juga bisa mempengaruhi hasil belajar mereka.
lingkungan yang keempat yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat sekitar juga berperan dalam membentuk sikap remaja terhadap pendidikan. Beberapa faktor lingkungan masyarakat yang mempengaruhi pembelajaran remaja SMP diantaranya, yang pertama, yakni norma dan nilai sosial. Masyarakat yang menghargai pendidikan dan prestasi akademik akan memberikan dorongan kepada remaja untuk mengejar pendidikan lebih tinggi. Masyarakat yang memberi penghargaan kepada pelajar yang berprestasi dapat menambah motivasi remaja untuk belajar lebih baik lagi. Faktor yang kedua, yakni fasilitas pendidikan di masyarakat. Keberadaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan umum, pusat pembelajaran, atau kursus di masyarakat juga mempengaruhi kemampuan remaja untuk mengakses pembelajaran di luar jam sekolah. Faktor yang ketiga, yaitu dukungan komunitas. Organisasi masyarakat atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran dapat memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan diri di luar sekolah. Misalnya, kelompok studi, klub ilmiah, atau program mentoring yang ada di komunitas dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan akademis remaja. Dan peran lingkungan yang terakhir adalah lingkungan teknologi dan akses informasi. Di era digital saat ini, teknologi dan akses informasi juga memainkan peran besar dalam pembelajaran remaja. Yang pertama, yaitu penggunaan teknologi. Akses ke teknologi seperti komputer, internet, dan aplikasi pembelajaran lainnya dapat membantu remaja memperoleh informasi dengan lebih cepat dan lebih mudah. Mereka dapat mengakses materi pelajaran, mengikuti kursus online, atau mencari sumber referensi untuk tugas dan penelitian secara mandiri. Yang kedua, yaitu media sosial dan platform pembelajaran. Meskipun media sosial sering kali bisa menjadi pengalih perhatian, platform pendidikan seperti YouTube atau forum pendidikan lainnya memberikan peluang bagi remaja untuk belajar secara mandiri dan lebih mendalam. Yang terakhir, yakni pembelajaran daring. Terutama setelah pandemi COVID-19, pembelajaran daring semakin penting. Teknologi memungkinkan remaja untuk tetap terhubung dengan materi pelajaran meskipun tidak berada di lingkungan sekolah. Hal ini juga memungkinkan bagi guru untuk menyediakan berbagai sumber belajar yang lebih variatif. Nah, teman-teman, lingkungan yang mendukung, baik dalam bentuk keluarga yang peduli, sekolah yang kondusif, teman sebaya yang positif, masyarakat yang menghargai pendidikan, maupun akses teknologi yang memadai, dapat sangat mempengaruhi perkembangan pembelajaran remaja SMP. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung, penuh tekanan negatif, atau minimnya sumber daya dapat menghambat kemampuan remaja dalam mencapai potensi akademik dan sosial mereka. Pembelajaran remaja SMP akan lebih efektif jika ada kerjasama antara keluarga, sekolah, teman sebaya, masyarakat, dan teknologi dalam menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan para remaja. Beberapa karakteristik pada diri remaja usia SMP yang perlu disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan masalah antara lain. Yang pertama, emosi yang tidak stabil menyebabkan sering bermasalah dengan orang tua, keluarga, atau teman. Emosi tidak stabil pada usia ini, remaja sering mengalami perubahan emosi yang cepat. Kadang mereka merasa sangat bahagia, tapi bisa tiba-tiba marah atau sedih tanpa alasan yang jelas. Hal ini sering memicu konflik dengan orang tua, keluarga, atau teman, karena mereka masih belajar mengendalikan perasaan. Yang kedua, merasa canggung dalam pergaulan. Canggung dalam pergaulan, mereka sering merasa tidak percaya diri atau bingung bagaimana harus bersikap di lingkungan sosial. Rasa canggung ini bisa muncul karena mereka masih beradaptasi dengan perubahan diri, baik fisik maupun mental. Yang ketiga, dalam hal gerakan aktivitas kadang merasa kaku. Gerakan terasa kaku, perubahan tubuh di masa puber sering membuat mereka merasa tidak nyaman dengan diri mereka sendiri. Akibatnya, gerakan mereka kadang terlihat canggung atau kurang luas saat beraktivitas.
Yang keempat, kadang merasa kekosongan dalam hidup yang disebabkan perubahan pandangan atau pikiran. Rasa kosong dalam hidup, pada tahap ini mereka mulai memikirkan hal-hal yang lebih dalam, seperti tujuan hidup atau makna dari apa yang mereka lakukan. Ketika mereka tidak menemukan jawabannya, mereka bisa merasa bingung atau kehilangan arah. Yang kelima, jiwa pribadi sering mengalami pertentangan secara internal. Hal inilah kemudian yang terbawa dalam interaksi dengan orang lain termasuk orang tua. Pertentangan batin, mereka sering mengalami konflik dalam diri, misalnya antara keinginan untuk bebas dan mandiri dengan kebutuhan untuk tetap bergantung pada orang tua. Konflik ini bisa memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam, seringkali bersifat menantang dan menentang orang tua. Sikap menantang, karena ingin menunjukkan bahwa mereka sudah dewasa, remaja sering membantah atau menentang aturan yang diberikan oleh orang tua. Ini adalah cara mereka untuk mencari identitas diri, meskipun kadang mereka terlihat seperti pemberontakan. Yang ketujuh, adanya hal-hal yang tidak bisa dipenuhi atau diraih dapat menyebabkan rasa gelisah dan sejenisnya. Rasa gelisah, ketika mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka inginkan, mereka merasa gagal, mereka mudah merasa cemas, gelisah, bahkan stres. Hal ini biasanya disebabkan oleh harapan yang tinggi pada diri sendiri atau tekanan dari lingkungan. Yang kedelapan, suka melakukan eksperimen dan eksplorasi. Eksperimen dan eksplorasi, remaja punya rasa ingin tahu yang besar, sehingga mereka cenderung mencoba hal-hal baru. Kalau tidak diarahkan, eksperimen ini bisa mengarah pada hal yang berisiko, meskipun sebenarnya niat awalnya adalah untuk belajar atau mencari pengalaman. Yang kesembilan, memiliki kecenderungan untuk berkhayal, melakukan fantasi, dan lebih banyak berbicara. Khayalan dan fantasi, imajinasi remaja berkembang pesat. Mereka suka berfantasi tentang kehidupan ideal atau mimpi-mimpi besar. Selain itu, mereka juga lebih banyak berbicara, berbagi ide, atau menceritakan apa yang ada di pikiran mereka. Yang ke-10, memiliki kecenderungan untuk membentuk kelompok dalam pergaulan. Membentuk kelompok dalam pergaulan, remaja biasanya mencari kelompok teman yang bisa membuat mereka merasa nyaman dan diterima. Kelompok ini sering jadi tempat mereka mengekspresikan diri dan menemukan dukungan. Sebagai pendidik atau orang tua dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami secara mendalam perkembangan psikologi anak usia SMP. Memahami secara mendalam perkembangan psikologi anak usia SMP, orang tua atau pendidik perlu memahami bahwa masa remaja adalah fase penting dengan banyak perubahan, baik fisik maupun mental. Pemahaman ini membantu menghadapi anak dengan empati dan strategi yang tepat. Yang kedua, bersifat mengayomi, bukan menghakimi. Bersifat mengayomi, bukan menghakimi, remaja butuh bimbingan yang penuh kasih sayang, bukan kritik yang menyudutkan. Pendekatan yang mengayomi membuat mereka merasa didukung dan dihargai, sehingga lebih mudah terbuka terhadap saran. Yang ketiga, membuka ruang dialog, berbincang, mendengarkan, dan berpikir lebih bijak menghadapi hal-hal yang mungkin tidak Anda sukai. Membuka ruang dialog, luangkan waktu untuk berbincang dengan anak, mendengarkan keluh kesah mereka tanpa langsung menghakimi. Jadilah pendengar yang baik, karena ini membantu membangun kepercayaan dan membuat anak merasa lebih nyaman. Yang keempat, fokus pada potensi positif anak dan mendorong serta memotivasinya dengan berbagai cara. Fokus pada potensi positif anak. Perhatian kelebihan atau bakat anak, lalu berikan dorongan untuk mengembangkannya. Ini bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka dan membantu mereka menemukan arah yang positif. Yang kelima, mendukung pilihan dan aktivitas positif anak. Mendukung pilihan dan aktivitas positif anak, apresiasi keputusan anak selama itu bersifat positif, seperti mengikuti ekstrakurikuler, olahraga, atau kegiatan lainnya. Dukungan dari lingkungan terdekat sangat penting untuk membangun semangat mereka. Yang keenam, mendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas hobi yang bernilai positif. Mendorong aktivitas hobi yang bernilai positif, ajak anak menyalurkan energi mereka ke hobi yang bermanfaat, seperti seni, olahraga, atau kegiatan sosial. Ini tidak hanya membantu mereka berkembang, tetapi juga menjauhkan dari pengaruh buruk. Yang ketujuh,
tidak memberikan beban ekspektasi berlebihan kepada anak, sementara kondisinya tidak mampu. Tidak memberikan beban ekspektasi berlebihan, pastikan harapan yang diberikan sesuai dengan kemampuan anak. Ekspektasi yang terlalu tinggi justru bisa membuat mereka stres atau merasa gagal, sehingga menghambat perkembangan mereka. Yang kedelapan, memberikan pilihan yang bijaksana dengan tetap memperhatikan baik buruknya kehidupan yang dijalani. Memberikan pilihan yang bijaksana, bantu anak memilih jalan hidup yang baik dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap keputusan. Berikan pandangan tanpa memaksa, agar mereka belajar bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. 9. Terus membangun interaksi dan hubungan yang baik. Mendampingi terutama jika anak dalam kondisi bermasalah. Membangun hubungan yang baik. Jalin interaksi yang hangat dan penuh perhatian, terutama saat anak sedang mengalami masalah. Pendampingan ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi tantangan hidup. Yang ke-10, memilihkan pendidikan terbaik untuk anak. Memilihkan pendidikan terbaik, pastikan anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Pendidikan yang baik adalah fondasi penting untuk masa depan mereka, baik dalam hal pengetahuan maupun pembentukan karakter. Pendidikan sekolah menengah pertama memberikan dasar yang kokoh bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara akademik, sosial, dan emosional. Melalui video ini, kami akan menjelaskan mengapa pendidikan SMP sangat penting dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan generasi muda. Yang pertama, dasar pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan SMP memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang esensial bagi siswa. Selama masa SMP, siswa mempelajari berbagai mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, dan sosial. Pengetahuan ini memberikan fondasi penting bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua, pengembangan sosial dan emosional. SMP adalah masa transisi penting di mana siswa mulai mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial. Melalui pendidikan SMP, siswa diberikan kesempatan untuk belajar dan beradaptasi dalam lingkungan yang lebih besar daripada sekolah dasar. Mereka belajar berinteraksi dengan teman sebaya, mengelola konflik, bekerja dalam tim, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Pembelajaran ini membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan mereka. Yang ketiga, menyediakan bimbingan karir awal. Pendidikan SMP juga penting dalam membangun siswa mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta memberikan bimbingan karir awal. Selama masa SMP, siswa diberikan kesempatan untuk mengenal berbagai bidang studi dan kegiatan ekstrakurikuler. Mereka dapat mengambil bagian dalam klub atau organisasi yang sesuai dengan minat mereka, seperti olahraga, seni, musik, atau sains. Hal ini membantu siswa menemukan passion mereka sejak dini dan mempersiapkan mereka untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir, pembentukan nilai dan etika. Pendidikan SMP juga berperan penting dalam membentuk nilai-nilai dan etika siswa. Selama masa ini, siswa diberikan pelajaran moral dan etika yang mendasar. Mereka diajarkan tentang pentingnya integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan toleransi. Pembentukan nilai-nilai ini membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, memiliki moral yang baik, dan dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat. Di sini saya bersama Bapak Hari Purwanto selaku guru bahasa Inggris di SMP 1 Sukarambi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devina Samfelisa. Saya selaku perwakilan dari kelompok pendidikan SMP. Maksud dan tujuan saya di sini yakni ingin menanyakan beberapa hal terkait pendidikan yang ada di SMP. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi seorang guru, terlebih lagi guru bahasa Inggris di SMP Sukarambi? Ya, karena pada waktu itu guru bahasa Inggris itu masih langka, dan pekerjaan yang lowongannya masih tinggi yaitu guru. Jadi pokoknya saya ingin jadi pegawai negeri yang peluangnya lebih besar. Kalau saya lihat untuk peluangnya bahasa Inggris, sehingga saya ingin jadi guru bahasa Inggris. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam mengajar di SMP? Seperti yang kita tahu kan, remaja itu punya masa-masa di mana mereka ingin mengetahui segala hal. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menghadapinya?
Ya di sini banyak pandangan lah. Jadi yang jelas ada yang nakal, ada yang menang, ya yang diam, dan ada yang setengah nakal. Jadi di situ saya harus jeli mana anak ini yang nakal karena lingkungan, mana anak ini nakal karena memang bawaan dari rumah, mana anak ini kenapa anak ini diam. Jadi saya harus seleksi. Di situ nanti saya akan cari solusi. Oh, anak ini nakal karena lingkungan, berarti saya harus mendatangi rumahnya, menemui orang tuanya, dan memberi nasihat kepada anaknya, sekaligus orang tuanya biar tahu. Kalau anak itu nakal karena diri sendiri, ya saya beri nasihat, ya, supaya kalian jangan nakal lagi, kalian harus fokus dan kamu ingat masa depan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Bapak menyesuaikan cara belajar untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis siswa? Kan siswa itu punya karakter yang berbeda-beda, ada yang bisa menangkap materi dengan cepat, atau ada yang memahami materi. Dari situ saya harus paham mana anak yang cepat nangkap, anak yang setengah cepat nangkap, dan anak yang sama sekali tidak bisa nangkap atau lambat. Jadi di situ ada yang dikatakan pembelajaran diferensial. Jadi yang dikelompokkan yang A, nanti dikelompokkan yang pinter-pinter, B yang setengah pinter, dan C yang daya tangkapnya kurang. Jadi nanti di situ pembelajaran antara anak yang pintar kita tinggal memperkaya keilmuannya, berkaya dengan pembelajaran atau ditambah dengan soal-soal yang setengah nangkap, ya kita jelaskan dulu, baru kita suruh ngerjakan misalnya soal-soal atau tugas-tugas lain. Yang ekstra lagi, yang daya tangkapnya kurang. Jadi di sini Bapak Ibu guru harus ada istilahnya ada ekstra tambahan, yaitu ada tambahan pembelajaran atau istilahnya kelas di luar intrakurikuler. Gitu. Baik, sebelum menutup wawancara kali ini, saya ingin menanyakan pendapat menurut Bapak, apakah pusat pendidikan SMP yang ada di Indonesia, khususnya di SMP Sukarambi ini, apakah sudah dikatakan layak dan memadai untuk kegiatan belajar mengajar? Kalau secara fisik sudah, karena di situ SMP Sukarambi terdiri dari 21 ruang dan yang terpakai hanya 18 ruang, dan di situ ada perusahaan, ada lab, dan ada komputer, penerangan listrik juga ada, lab komputer punya, lab IPA punya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Dengan bagaimana Bapak Ibu guru itu mengelola sekolah itu lebih baik lagi. Sekolah menengah pertama, atau yang lebih dikenal dengan SMP, merupakan tahap penting dalam perjalanan pendidikan anak-anak di Indonesia. Disinilah siswa dan siswi mulai mempersiapkan diri untuk menata masa depan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter mereka. SMP menjadi jembatan antara pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan, tempat di mana banyak pengalaman berharga dimulai. Di Indonesia, SMP adalah tempat bagi siswa untuk menemukan minat dan bakat. Di samping mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan juga IPA, siswa belajar banyak hal, mulai dari seni, olahraga, dan pelajaran kehidupan lainnya. Setiap hari, mereka terlibat dalam kegiatan belajar yang menantang dan menarik, dengan dukungan dari para guru yang penuh dedikasi. SMP bukan hanya soal pelajaran akademis. Di sini, siswa juga mulai perjalanan sosial mereka. Mereka bertemu dengan teman-teman baru, bekerja dalam kelompok, dan belajar nilai-nilai kehidupan yang lainnya, seperti kerjasama, persahabatan, dan toleransi. SMP juga merupakan masa transisi, di mana remaja Indonesia mulai mengenal dan mengembangkan identitas mereka. Perubahan fisik dan emosional terjadi, dan disinilah mereka mulai mengenal dunia luar. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional,
SMP di Indonesia berperan penting dalam membentuk karakter bangsa. Dengan kurikulum yang beragam, fasilitas yang semakin modern, dan semangat siswa yang tinggi, SMP Indonesia tidak hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan dunia. Inilah perjalanan yang penuh warna dan tantangan. SMP merupakan tempat di mana masa depan Indonesia dimulai. Dengan harapan dan impian, para remaja mampu membawa negeri ini menuju kemajuan.